Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah kita, yaitu Bapak Samsa Mustafa SPD MPDI selaku dosen mata kuliah Teknologi Pendidikan. Perkenalkanlah kami dari kelompok 3 yang berjumlah 3 orang atas nama Sinta Aisyah 208190002, Sugi Sahrul Ramdhani 208190003, dan saya sendiri 208190085 atas nama Tisna Abdasamuna. Kami di sini akan menjelaskan tentang kawasan desain dalam teknologi pendidikan. Pencapaian belasan merupakan titik penting dalam suatu proses pendidikan. Tidak ada suatu kegiatan manapun yang merupakan hasil belajar. Hasil belajar inilah yang akan memberikan dampak kepada peserta didik dalam apa? Dalam kehidupan sehari-harinya, perilaku, berkomunikasi, berinteraksi sosial di lingkungannya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, perlunya suatu penopang untuk menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Salah satunya yaitu kawasan dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang praktis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas manusia, keterampilannya, informasinya, dan organisasinya secara komprehensif. Menurut Liberty, kawasan teknologi pendidikan merupakan sebagai suatu arah yang menitik beratkan pada suatu pendekatan sistem masalah, pemecahan masalah, pemanfaatan peralatan, teori, metode, untuk apa? Untuk mengembangkan sumber manusia dan mesin, untuk apa? Memfasilitasi dan memengaruhi semua aspek pembelajaran sekaligus. Kawasan desain teknologi pendidikan yang akan kita bahas ini itu mulanya dari beberapa tokoh psikologi yang menerbitkan gagasannya, salah satunya yaitu Skinner, hingga pada titik puncaknya pada tahun 1994 organisasi internasional yaitu Association for Educational Communication and Technology itu meluncurkan 5 domain dalam teknologi pendidikan yang di dalamnya ada kawasan desain. Desain sendiri itu bisa diartikan sebagai alur untuk menetapkan kondisi belajar dengan target apa? Supaya memunculkan strategi serta produk. Kawasan desain ini mencakup pengaplikasian berbagai teori, prinsip, prosedur dalam indikator-indikatornya. Kawasan desain teknologi pendidikan sendiri itu mencakup juga sama. Yang membedakan apa? Untuk merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara sistematik dan sistemis. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kawasan desain teknologi pendidikan itu merupakan alur untuk memilih kondisi belajar dengan menggunakan teknologi yang diaplikasikan atau diterapkan dalam pemecahan masalah pendidikan atau pembelajaran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan ruang lingkup kawasan desain teknologi pendidikan. Desain yaitu proses untuk menentukan kondisi belajar, dan tujuan desain yaitu menciptakan strategi dan produk. Contoh dari desain itu sendiri yaitu kurikulum, program pembelajaran, silabus, RPP, dan modul. Dan di sini kawasan desain dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, desain sistem pembelajaran. Yang kedua, desain pesan. Yang ketiga, desain strategi pembelajaran. Yang keempat, karakteristik pembelajaran. Yang pertama, desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisir untuk mengembangkan materi atau program pembelajaran yang meliputi langkah-langkah penganalisisan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua, desain pesan. Di sini desain pesan adalah informasi yang akan disampaikan kepada siswa. Desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan itu sendiri. Terus bagaimana mengatur bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pelajaran. Yang kedua, perencanaan yang berisi tentang rangkaian tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, karakteristik pembelajaran siswa. Yang pertama yaitu segi-segi latar belakang pembelajaran yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya. Bentuk dari karakteristik pembelajaran yaitu minat, bakat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal. Itu tadi kawasan-kawasan desain pembelajaran. Desain sistem pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses sistematik dan reflektif untuk menjabarkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam perencanaan untuk keperluan belajar dan evaluasi. Sistem pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan proses berpikir siswa mengenai perpaduan antara individu dan peralatan yang diatur sesuai dengan objek dan kejadian, serta dilakukan dalam situasi yang spesifik. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan permasalahan. Proses yang terjadi dalam sistem ini adalah pengamatan, penyelidikan, dan pengembangan solusi dan resolusi yang dilakukan oleh siswa sehubungan dengan permasalahan karir dan mencoba menggabungkan solusi-solusinya. Pembelajaran berdasarkan komunitas. Sistem ini memfokuskan siswa untuk terjun langsung ke pekerjaan. Sistem ini menghubungkan sekolah ke dalam kerja dan tujuan karir siswa dengan melibatkan siswa ke dalam penyelesaian masalah dalam dunia bisnis. Kesimpulan dari makalah ini adalah kawasan desain teknologi pendidikan bermula dari beberapa tokoh psikologi pendidikan yang menulis hasil risetnya hingga pada tahun 1994. Association for Educational Communication and Technology atau disingkat ACT merumuskan 5 domain teknologi pendidikan yang di dalamnya termasuk kawasan desain teknologi pendidikan. Kawasan ini merupakan alur untuk memilih kondisi belajar dengan menggunakan teknologi yang diaplikasikan dalam pemecahan masalah pendidikan atau pembelajaran. Kesimpulan selanjutnya, ruang lingkup kawasan teknologi pendidikan ada 4 sub kawasan. Pertama, desain sistem pembelajaran yang berarti tata cara yang terstruktur yang mencakup tindak lanjut dari penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, serta penilaian pembelajaran. Kedua, desain pesan yang berisikan penyusunan untuk memodifikasi bentuk fisik dari pesan supaya terjadi komunikasi antara penerima dan pengirim pesan. Yang ketiga, strategi pembelajaran merupakan spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan kegiatan pembelajaran dalam suatu pelajaran. Yang keempat, karakteristik peserta didik merupakan bagian dari sudut pandang pengalaman dasar peserta didik yang mengantarkan efektivitas proses pembelajaran. Kesimpulan yang terakhir, desain pembelajaran dapat diartikan sebagai proses terstruktur dan reflektif untuk memperluas prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam perencanaan untuk keperluan belajar dan evaluasi. Desain sistem pembelajaran ada 3, yaitu pembelajaran kontekstual, pembelajaran berdasarkan pengalaman, serta pembelajaran berdasarkan komunitas. Keuntungan yang didapatkan antara lain dorongan terhadap guru dan siswa, serta pembelajaran menjadi efektif, efisien, dan menarik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.